Bayangkan Anda berdiri di depan sebuah pintu kayu jati yang tertutup rapat, sementara di balik dinding tersebut, kesunyian yang mencekam menandakan bahwa sebuah prosesi krusial telah dimulai tanpa kehadiran Anda. Jarum jam di pergelangan tangan berdetak dengan frekuensi yang memekakan telinga, namun setiap langkah yang Anda ambil terasa seolah-olah ditarik oleh lumpur tak kasat mata yang pekat dan dingin. Ini bukan sekadar fragmen keterlambatan fisik yang remeh, melainkan sebuah manifestasi dari performance anxiety yang telah mengakar dalam sumsum tulang belakang kolektif manusia modern, di mana kegagalan untuk hadir tepat waktu menjadi metafora bagi ketakutan akan penghakiman sosial yang absolut dan permanen. Dalam ruang hampa antara niat yang membara dan tindakan yang terhambat ini, jiwa manusia seringkali terperangkap dalam siklus kewuhan, sebuah kondisi kebingungan batiniah yang mendalam, di mana arah tujuan hidup tampak kabur oleh kabut kecemasan yang kita ciptakan dari ekspektasi-ekspektasi semu. Apakah keterlambatan ini merupakan cerminan murni dari ketidaksiapan Anda menghadapi realitas yang kaku? Ataukah ia sebenarnya adalah sebuah alarm batin yang mencoba memberitahu bahwa panggung yang Anda kejar dengan napas tersengal-sengal itu sebenarnya bukanlah tempat di mana takdir sejati Anda seharusnya berlabuh? Pertanyaan retoris ini menggugat logika paling dasar dari eksistensi kita sebagai makhluk sosial, memaksa kita untuk merenungkan sejauh mana kita telah membiarkan standar keberhasilan orang lain mendikte kecepatan langkah kaki kita di atas tanah pertiwi yang sebenarnya menuntut keselarasan ritme antara denyut jantung batin dan derap langkah lahiriah. Dalam khazanah ilmu titen Nusantara yang tertuang dalam serat-serat kuno, fenomena mimpi terlambat ini diklasifikasikan secara tajam sebagai sasmita gagal sedio, sebuah isyarat metafisika yang menandakan adanya goda rencana atau rintangan yang bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam diri sang pemimpi sendiri. Leluhur kita melalui pengamatan batin selama ribuan tahun memahami bahwa waktu bukanlah garis linear yang sekadar dihitung oleh rotasi bumi, melainkan sebuah entitas hidup yang menuntut penghormatan melalui laku, eling, lan waspada. Ketika seseorang bermimpi terhambat dalam sebuah ujian penting, Primbon Puspoyatnya melihatnya sebagai gejala pedoting sambung, sebuah putusnya koneksi antara kehendak spiritual dengan realitas material yang disebabkan oleh beban kewuhan atau keraguan yang menyumbat aliran energi kehidupan. Secara historis, pola mimpi ini seringkali muncul pada mereka yang sedang memikul tanggung jawab besar, namun kehilangan pijakan pada nilai-nilai fundamentalnya, sehingga alam bawah sadar menggunakan simbol ujian sebagai representasi dari ujianing urip atau ujian kehidupan yang sesungguhnya. Pesan semesta ini tidak hadir untuk meramalkan kegagalan nasib yang dangkal, melainkan sebagai peringatan agar individu tersebut segera melakukan reresik batin untuk membersihkan hambatan-hambatan psikis yang menghalangi tercapainya keselarasan antara niat suci dengan manifestasi nyata di dunia. Membedah lapisan psikologisnya melalui kacamata psikologi kedalaman Jungian, mimpi terlambat ujian ini merupakan sebuah konfrontasi langsung antara persona, topeng sosial yang kita kenakan untuk memenuhi standar kolektif, dengan shadow atau bayang-bayang ketakutan akan ketidakberdayaan yang selama ini kita tekan ke dasar sanubari. Mental manusia modern yang terus-menerus terpapar oleh glorifikasi produktivitas dan kompetisi tanpa akhir cenderung memproduksi citra kegagalan dalam tidur sebagai mekanisme pertahanan otak untuk memproses stres akut yang tidak terkomunikasikan saat terjaga. Mimpi ini adalah panggung di mana ketakutan akan imposter syndrome bermain dengan liar, menciptakan skenario di mana Anda merasa tidak layak atau tidak cukup kompeten untuk
berada di posisi yang Anda tempati saat ini, sehingga keterlambatan menjadi simbolisasi dari ketertinggalan kualitas diri di mata dunia. Secara neuropsikologis, fase tidur REM mengolah konflik dunia nyata ini dengan mengubah kecemasan performa menjadi narasi visual yang dramatis, di mana hambatan-hambatan fisik dalam mimpi mencerminkan blokade mental yang terjadi pada lobus frontal Anda. Ketidakmampuan untuk berlari cepat atau menemukan ruang ujian adalah proyeksi dari kelumpuhan emosional yang dialami ego saat harus berhadapan dengan transisi hidup yang signifikan, di mana tuntutan untuk menjadi sempurna bertabrakan dengan keterbatasan manusiawi yang seringkali kita sangkal keberadaannya. Sintesis antara kearifan lokal dan logika psikologis modern membawa kita pada sebuah kesimpulan yang presisi, bahwa pesan langit yang disampaikan melalui mitos primbon sebenarnya selaras secara matematis dengan pesan batin dari mekanisme pertahanan otak kita. Keduanya sepakat bahwa mimpi terlambat ujian adalah sebuah kompas navigasi yang menunjukkan adanya disonansi antara ambisi eksternal dengan kesiapan internal. Sebuah tanda bahwa jiwa Anda sedang berteriak meminta jeda untuk melakukan sinkronisasi ulang. Logika spiritual mengajarkan bahwa setiap hambatan dalam mimpi adalah cerminan dari sengkolo atau hambatan energi yang harus dilarung melalui kesadaran diri. Sementara psikologi menyarankan kita untuk melakukan shadow work guna mengenali dan merangkul ketakutan akan kegagalan tersebut agar tidak lagi menghantui ruang tidur kita. Menyikapi mimpi ini bukanlah dengan ketakutan akan nasib buruk yang akan menimpa, melainkan dengan keberanian untuk mengevaluasi kembali prioritas hidup, memastikan bahwa setiap ujian yang kita kejar di dunia nyata adalah ujian yang memang selaras dengan panggilan jiwa, bukan sekedar perlombaan hampa demi pengakuan sesaat. Dengan memahami bahwa keterlambatan dalam mimpi adalah bentuk perlindungan batin agar kita tidak melangkah terlalu jauh ke arah yang salah, kita dapat mengubah kecemasan tersebut menjadi kekuatan reflektif yang menuntun kita kembali pada poros jati diri yang lebih kokoh dan tenang. Kini, saat narasi ini mulai meresap ke dalam kesadaran Anda, biarkanlah kegelisahan yang tadi sempat memuncak perlahan-lahan meluruh bersama hembusan napas yang lebih dalam dan teratur. Seiring dengan pemahaman bahwa waktu sejati selalu berpihak pada mereka yang berani jujur kepada diri sendiri. Keterlambatan dalam mimpi itu hanyalah sebuah jeda puitis yang diberikan oleh semesta agar Anda memiliki kesempatan untuk menata kembali langkah kaki. Memastikan bahwa ketika pintu kesempatan di dunia nyata terbuka nanti, Anda tidak hanya hadir secara fisik, tetapi hadir dengan keutuhan jiwa yang paripurna. Biarkan musik batin Anda melambat, rasakan berat tubuh Anda yang kini bersandar pada bumi yang stabil, dan terimalah kenyataan bahwa tidak ada ujian yang lebih penting daripada kemampuan Anda untuk tetap tenang di tengah badai ekspektasi yang berkecamuk. Tariklah napas dalam-dalam, lepaskan segala beban keuuhan yang selama ini mengikat pergelangan kaki Anda, dan bersiaplah untuk memasuki alam istirahat dengan keyakinan bahwa setiap sasmita yang hadir adalah cahaya penuntun menuju fajar kesadaran yang lebih terang. Tidurlah dalam dekapan kearifan yang telah kita bedah bersama, biarkan batin Anda melakukan tugas penyembuhannya malam ini, dan bangunlah esok hari sebagai pribadi yang tidak lagi takut akan keterlambatan karena Anda telah menemukan ritme abadi dalam diri Anda sendiri. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di mimpi selanjutnya.